Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Rifa Nabilah dari jurusan Pendidikan Sosiologi Untirta. Di sini saya akan membahas materi kelas 12 mengenai ketimpangan sosial. Yuk disimak baik-baik. Masalah ketimpangan sosial. Kalian tahu nggak sih, kalau ketimpangan sosial ini dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut pada situasi dan kondisi yang tidak diharapkan di masyarakat. Ketimpangan sosial terjadi akibat ketidakmerataan dan ketidaksamaan akses yang didapatkan oleh masyarakat. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh berbagai aspek. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak sih apa itu stratifikasi sosial? Nah, secara sederhana, stratifikasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara bertingkat. Dalam stratifikasi sosial ada dua jenis, yaitu stratifikasi tertutup dan stratifikasi terbuka. Dalam stratifikasi tertutup, ketimpangan sosial terlihat dari struktur masyarakatnya yang tidak dapat mengubah status sosialnya karena dalam stratifikasi ini hanya bisa diraih berdasarkan garis keturunan. Contohnya pada sistem kasta di Bali. Masyarakat kasta Brahmana sebagai kasta tertinggi yang berisi pendeta dan pemimpin agama akan lebih dihormati dibandingkan dengan kasta Sudra sebagai kasta terendah yang berisi kelompok para petani. Sedangkan pada stratifikasi sosial terbuka memang lebih memungkinkan bagi seseorang untuk menaikkan kelas sosialnya. Namun perlu diketahui bahwa tetap saja dibutuhkan keahlian, kedudukan, atau kekuasaan untuk mencapai hal tersebut. Tentunya tetap ada ketimpangan sosial di sini, karena orang yang memiliki keahlian, kedudukan, atau kekuasaan akan lebih mudah untuk mendapatkan keistimewaan dalam meningkatkan kelas sosialnya. Contohnya, bagi seorang pengusaha yang berasal dari keluarga pengusaha besar akan lebih mudah mengembangkan usahanya meskipun itu usaha baru karena ia sudah memiliki akses dibandingkan pengusaha baru yang memang betul-betul merintis dari bawah. Mereka memiliki keterbatasan dari modal dan relasi. Yang kedua ada sikap prasangka. Prasangka dapat memicu ketimpangan sosial karena prasangka tersebut akan mengurangi hak kelompok untuk diperlakukan sama. Yang ketiga ada diskriminasi. Diskriminasi dapat memicu ketimpangan sosial karena adanya tekanan dan intimidasi pada kelompok tertentu sehingga ada perlakuan tidak adil dan batasan ruang gerak bagi kelompok tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya ketimpangan sosial ini menyebabkan berbagai akibat yang timbul di masyarakat. Salah satunya yaitu kemiskinan, kriminalitas, kemerosotan moral, menurunnya jiwa usaha, monopoli, dan rusaknya lingkungan alam. Menurut kalian, masih adakah akibat dari ketimpangan sosial lainnya? Kalau ada, sebutkan ya. Selanjutnya yaitu contoh ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Contohnya yaitu ketimpangan yang terjadi di sekolah negeri dengan sekolah swasta berakreditas A. Ketimpangan terletak pada perbedaan fasilitas yang didapat. Contohnya saja, di sekolah swasta memiliki fasilitas lebih lengkap dari segi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan dibandingkan dengan sekolah negeri. Hal tersebut dikarenakan sekolah swasta ini memiliki biaya SPP yang cukup tinggi dan dominan siswanya adalah orang-orang dari golongan menengah ke atas, sehingga mereka mampu membayar lebih. Berbeda dengan sekolah negeri yang biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga siswanya bisa berasal dari segala kalangan. Dan yang terakhir ada upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya pemerintah telah merencanakan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Salah satunya dalam buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2014 yang berisi bahwa pertama,
Upaya bisa dilakukan melalui pemberdayaan, peningkatan partisipasi, dan perluasan manfaat. Program tersebut terbagi menjadi 4 kelompok penanggulangan kemiskinan, yaitu perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro kecil, dan program-program pro-rakyat. Yang kedua ada peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan kesehatan, yang terbagi menjadi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, ada peningkatan perbaikan gizi, lalu pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, kemudian pelaksanaan jaminan kesehatan, dan yang terakhir peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Kalau menurut kalian, upaya apa sih yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengatasi ketimpangan sosial? Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mencegah sekaligus mengatasi masalah ketimpangan sosial ini melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, kita bisa meningkatkan kualitas diri kita menjadi lebih maju lagi, dan juga kita bisa mencapai cita-cita kita sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghindari ketimpangan sosial dan menghindarkan diri kita dari jurang kemiskinan. Oke, cukup sekian materi ketimpangan sosial kali ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mendalami materi ketimpangan sosial ini di sumber lain seperti buku mata pelajaran ataupun internet secara lebih luas. Oke, cukup sekian. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you!